Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam upaya mendorong sistem peradilan di Indonesia, prinsip restoratif justice atau keadilan restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Prinsip keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan proses dialog dan mediasi. Lantas, bagaimana peran aktif kejaksaan dalam menerapkan keadilan restoratif? Inilah program dialog bersama Kejaksaan Negeri Tabalong. Dalam 1 jam ke depan saya Andeo akan menemani pemirsa semua membahas seputar isu terkini yang berkembang di masyarakat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Ridhosan selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak. Amin, ya, agar bisa mendorong terobosan-terobosan ya, baru. Amin amin. Baik. Sebelum berbicara tentang restoratif nih Pak, bisa dijelaskan restoratif justice ini apa? Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula, bukan berdasarkan pembalasan. Baik. Gitu. Dan sudah sejak kapan diterapkan ini Pak? Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restoratif justice merupakan mekanisme yang paling domain digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sistem ini sudah dipraktekkan di berbagai masyarakat sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diadopsi oleh negara atau kelompok kepentingan orang-orang berpengaruh. Kalau di dalam Islam itu ada istilah islah, mengandung nilai-nilai keadilan restoratif, di mana pihak-pihak yang berkepentingan dipertemukan untuk rukun kembali dan pemberian maaf. Kemudian diat atau pemaafan dan pembayaran ganti rugi yang terkait dengan hukum qisas. Bila pihak keluarga memberi maaf, hukuman diganti dengan pembayaran denda atau diat. Dan di Indonesia sendiri terdapat pidana adat yang penyelesaiannya mengandung nilai-nilai restoratif justice. Kalau di dalam sistem peradilan sendiri dimulai diterapkan sekitar tahun 2020 sejak disahkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Baik, ini salah satunya sejenis musyawarah gitu ya Pak ya? Musyawarah antara korban dengan pelaku. Intinya adalah pemberian maaf dari korban. Baik, perkara apa saja Pak yang ada di dalam restoratif ini? Bahwa untuk penyelesaian restoratif ini sangat selektif dan tidak semua perkara bisa diterapkan restoratif. Ada syarat-syarat tertentu yang bisa dilakukan restoratif. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa 1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Tersangkanya baru pertama kali melakukan tindak pidana, jadi tidak boleh pengulangan residivis. B. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau dengan pidana penjara yang tidak lebih dari 5 tahun. Dan C. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang atau nilai kerugian yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. Jadi sangat tindak pidana yang tertentu yang ringan. Gitu. Sejenis yang kayak baru-baru viral ini apa ya? Kayak nenek mencuri. Nah itu. Jadi intinya karena kejaksaan ini sebetulnya kan terikat tangannya untuk bahwa setiap perkara yang dilimpahkan oleh penyidik kepolisian apabila sudah berkasnya dinyatakan lengkap harus naik ke persidangan untuk penyelesaiannya. Itu. Jadi walaupun sekecil apapun kejaksaan terikat tangannya, tidak bisa menghentikan perkara sekonyong-konyong. Dan banyak perkara-perkara kecil yang menurut hati nurani kita tidak perlu untuk disidangkan. Tapi dengan peraturan tersebut kita tidak bisa apa-apa. Jadi kejaksaan harus tetap menyelesaikan walaupun
banyak menerima kritikan-kritikan dari masyarakat. Baik Pak, apa sih tujuan dari penerapan restorasi justice ini Pak? Jadi restoratif justice itu menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana, di mana hal yang menjadi pembeda dari penyelesaian perkara ini adalah adanya pemulihan keadaan sebelum pada keadaan terjadinya tindak pidana. Sehingga melalui konsep penyelesaian keadilan restoratif, kehidupan harmonis di masyarakat dapat pulih kembali. Konsep keadilan restoratif merupakan suatu konsekuensi logis dari asas ultimum remedium, yaitu pidana merupakan jalan terakhir dan sebagai pengejawantahan atas keadilan restoratif. Proporsionalitas serta asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya, bukan bagi menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana yang merupakan perampasan kemerdekaan dari seseorang. Baik. Di kalangan khususnya nih Pak ya di Indonesia memang kita juga tidak bisa menghindari ya Pak ya, ada yang pro dan ada yang kontra. Dengan persepsi orang yang hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas gitu. Nah, sebelumnya apakah ada keluh kesah dari masyarakat yang seperti Bapak bicarakan tadi? Banyak. Jadi kejaksaan banyak menerima keluh kesah bahwa benar kejaksaan hanya dirasakan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, karena terhadap perkara-perkara kecil pun kejaksaan selalu menuntut, padahal berdasarkan hati nurani itu kan bisa kita maafkan, bisa musyawarahkan apabila dan kita hentikan perkaranya gitu. Tapi ya itu karena kejaksaan terikat dengan peraturan KUHAP bahwa setiap perkara yang dilimpahkan dari penyidikan harus diselesaikan melalui peradilan. Itulah keluh kesahnya awal mulanya gitu. Jadi sehingga di Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Nah, itu. Baiklah, menarik sekali pemirsa. Setelah ini kita akan ngobrol lagi dan tetap di Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Dialog. Baik, kalau di Kejaksaan Negeri Tabalong sendiri sudah menerapkan sejak kapan, Pak? Ya, penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Tabalong telah dilaksanakan pada bulan April tahun 2022, tepatnya tanggal 14 April tahun 2022. Baik, berarti kalau dihitung-hitung sampai saat ini ada berapa kasus, Pak? Sebenarnya kami sudah mengajukan 2. Yang pertama itu kasus kecelakaan lalu lintas, tapi pada saat kami ekspos di depan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, belum disetujui karena ada hal-hal teknis yang belum dipenuhi. Nah, baru pada kasus penganiayaan yang melanggar pasal 351 ayat 1 dengan ancaman pidana kurang dari 5 tahun, kami mengusulkan kembali kasus tersebut dan telah dilakukan ekspos di Kejaksaan Tinggi di hadapan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi beserta Asisten Tindak Pidana Umum, dan ternyata usul kami disetujui untuk dilanjutkan ke Kejaksaan Agung. Dan dalam ekspos perkara tersebut di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, usul kami disetujui perkara penganiayaan melanggar pasal 351 disetujui untuk dihentikan karena dengan dasar adanya kata maaf dari korban. Berarti kalau misalkan kayak pencurian yang di atas dari 5 juta? Iya. Di bawah dari 5 juta berarti 2,5 juta. 2,5 juta. Baik. Berarti ada kasus-kasus yang tidak bisa dibilang oleh nominal, kayak misalkan pelecehan seksual, habis itu penganiayaan, itu juga termasuk juga ya Pak ya? Jadi kalau yang syarat-syaratnya itu biasanya yang tertentu yang seperti tadi aku mengucapkan, satu, bukan tindak pidana yang melanggar ketertiban umum, itu misalnya pelecehan seksual,
terus korupsi tidak bisa di RJ kan, nah gitu. Nah, jadi ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Apabila ada kerugian, misalnya perkara pencurian, kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta. Gitu. Baik, berarti kasus terakhir tadi untuk di Kabupaten Tabalong sendiri apa Pak? Kasus tindak pidana penganiayaan, di mana seorang bapak melakukan pemukulan terhadap tetangganya sendiri, yaitu ibu-ibu, karena merasa kesal ibu tersebut membunyikan musik dengan keras sehingga bapak merasa terganggu dan melakukan pemukulan. Akan tetapi lukanya tidak menimbulkan luka berat, hanya memar di dada. Nah, dan setelah pada saat penelitian berkas tahap 1, ternyata korban mau memaafkan terhadap pelaku. Nah, itulah. Jadi pada saat tahap 2 kami memerintahkan Kasipidum untuk melakukan upaya perdamaian di kejaksaan, dan terjadilah kesepakatan bahwa korban mau memaafkan dan tidak melanjutkan penuntutannya. Oleh karena itu kami mengusulkan seperti yang proses yang tadi ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung, dan ternyata disetujui oleh Kejaksaan Agung. Baik. Nah, kalau misalkan nih Pak, masyarakat umum yang mau melaporkan, mengadukan. Nah, itu tahapan-tahapannya tuh prosesnya bagaimana Pak? Tahapan restoratif justice. Betul. Jadi dari semenjak kepolisian tuh apabila ada perkara tindak pidana yang sesuai dengan kriteria yang tadi, yang dalam itu tindak pidananya tidak terlalu berat dan terdakwanya baru pertama kali, bisa menyatakan bahwa memaafkan perbuatan pelaku dan minta agar perkaranya tidak dilanjutkan ke persidangan. Nanti baru dari pihak kejaksaan akan melakukan mediasi antara korban dengan pelaku, disaksikan oleh ketua lingkungan atau pembekal, dari penyidik juga gitu. Jadi kita tidak secara tertutup melakukan musyawarah itu, harus terbuka dan semua menyetujui perkara itu. Seperti dalam perkara murung pudak, karena hidup bertetangga nggak mungkin selalu bermusuhan, nanti saling membalas dendam kan tidak enak gitu. Apalagi kalau nggak salah rumahnya berdekatan, bersebelahan gitu. Apa pertimbangan Kejari Tabalong untuk menerapkan metode keadilan restoratif dalam perkara tersebut, Pak? Ya, tentunya pertimbangan yang diambil berdasarkan peraturan kejaksaan, yaitu dasar hukumnya tadi, peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Karena yang intinya adalah korban memaafkan perbuatan pelaku, gitu. Nah, jadi adanya pemulihan keadaan. Misalnya nanti kalau ada kerugian kerugian dari korban, apakah nanti dia memberi uang pengobatan atau pengembalian barang yang dicuri, atau mengganti barang yang dicurinya itu. Pasti ada tantangannya dong Pak ya untuk menjalankan peradilan ini, apa Pak tantangannya? Ya banyak kendala-kendalanya. Itu yang paling utama itu kita susah untuk mendapatkan kata maaf dari korban. Nah, korban tuh jarang sekali memaafkan tindakan pelaku. Oke, karena gitu. mungkin Itu yang paling karena harus benar-benar dari hati nurani, pendekatannya juga dari penuntut umum, apakah benar, apakah hanya dipaksa pemberian maaf itu. Kan kita bisa harus, kalau terpaksa ya tidak bisa, harus benar-benar murni dari dalam hati korban. Baik, karena keadilan restoratif ini baru 2 tahun ya Pak iya. ya? Sedangkan yang dulu-dulu jeblosin aja gitu ya Pak iya, ya? Sudah ya itu, kan seperti tadi bahwa tangan kejaksaan ini terikat oleh peraturan perundangan, tidak boleh menghentikan selain melalui peradilan. Walaupun perkaranya kecil. Iya, betul. Dan kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani kita sebagai manusia, jaksa sebagai manusia gitu. Jadi harus tetap teguh, walaupun kita dikritik masyarakat, tetap menyelesaikan perkara. Paling nanti pertimbangannya kami hanya masalah pidananya, di berat ringannya bisa menolong sebelum itu ya, sebelum restoratif. Jadi
melalui pertimbangan hukumannya berat ringannya kita bantu. Baik pemirsa, menarik lagi ya Pak ya ini ya Pak. Kita akan tanya-tanya setelah jeda berikut ini, tetap di Dialog. Kembali lagi pemirsa, kali ini kita sudah memasuki segmen akhir. Baik Pak, bisakah Kejari Tabalong langsung menangani perkara terkait restoratif justice ini Pak? Sesuai dengan prosedurnya, Kejari Tabalong tidak bisa langsung memutuskan penghentian perkara tersebut, tapi secara berjenjang kami mengusulkan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan apabila disetujui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi diusulkan kembali ke Kejaksaan Agung, dan nanti apabila disetujui baru Kejaksaan Negeri Tabalong mengeluarkan surat penetapan penghentian penuntutannya, dan itu juga dalam batas waktu yang sangat cepat. Jadi tidak boleh berlama-lama, karena pada saat dilakukan tahap 2 Kejaksaan Negeri Tabalong berpacu dengan penahanan dari terdakwa tersangka. Jadi tidak boleh melebihi dari 20 hari. Jadi kami biasanya 3 hari setelah pelimpahan dari kepolisian harus melaporkan pada Kejaksaan Tinggi. Baik, adakah himbauan atau harapan Bapak kepada masyarakat dengan adanya restoratif justice ini Pak? Ya, himbauan kami ya janganlah berburuk sangka terhadap adanya upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, karena ini berdasarkan kita hati nurani, dan ini tidak mudah bagi kami karena melalui saringan-saringan baik dari Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung. Jadi ini adalah salah satu sarana kita untuk memulihkan keadaan ketertiban masyarakat, baik tetangga maupun yang lainnya gitu. Itu mungkin. Baik, terima kasih Bapak, sudah tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya Pak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sudah mau memberikan info kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Tabalong. Sama-sama. Baik, saya Andel beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali di minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.